Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Syekh Mustafa Al-Gulayaini dalam kubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncang dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda adalah agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan pemegang tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah telah menceritakan di saat negara ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman para penjajah, muncullah pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islamic Bond yang terbukti berhasil mengusir penjajah dari negeri tercinta. Bahkan di saat Rasulullah hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib, sesosok pemuda yang gagah berani, yang siap mengorbankan jiwa dan raganya asalkan sang Nabi selamat. Pantas Fatih Yakan dalam bukunya As-Sabab wa Taghir mengatakan, di setiap perubahan dan pergerakan dunia ada peran pemuda di dalamnya. Namun sayang, kebanggaan terhadap pemuda kini hanya tinggal kenangan, disebabkan oleh sebagian ulah remaja dan pemuda yang tidak lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, tapi sudah terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak topi miring, whisky, brandy, vodka, dan bir. Bahkan terbuai dengan pergaulan bebas, free love, free sex, dan kumpul kebo, sampai hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min zalik. Itulah potret nyata kehidupan remaja dan pemuda saat ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Remaja dan Pemuda Penerus Bangsa. Sebagai landasan, firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ayat tersebut. Kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita aneh tentang mereka, pemuda Ashabul Kahfi, dengan sebenar-benarnya, tidak ditambah atau dikurangi sedikit pun. Ashabul Kahfi adalah pemuda yang teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan keyakinan, pemuda-pemuda idaman yang siap membela akidah. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai untuk satu keyakinan. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan menjadi pelopor pembaharuan, organisator perubahan, dan inspirator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Lalu, bagaimanakah peran generasi muda saat ini? Alhamdulillah, kita patut berbahagia karena tidak sedikit pemuda yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, menggali sains dan teknologi. Tidak sedikit remaja yang meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Bahkan tidak sedikit anak muda yang menciptakan karya nyata yang berguna bagi bangsa dan negara. Namun, kita tidak dapat menutup mata karena tidak sedikit remaja dan pemuda yang terbius dengan budaya pacaran, free love, free sex, bahkan kumpul kebo. Timbul pertanyaan, apakah kita rela menyerahkan bangsa ini kepada para pemuda seperti itu? Tentu tidak. Untuk itu, mulai saat ini, mari kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan aksi dan kompakkan perspeksi untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar.
Ayat tersebut hadirin mendeskripsikan kepada kita bahwa untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa, ada 3 langkah minimal yang harus kita lakukan. Pertama, menanamkan pendidikan agama sejak dini. Sebab agama adalah rem cakram kehidupan dan filter dalam memilih. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada generasi muda, mari isi hari-hari dengan menuntut ilmu pengetahuan. Mari isi hari-hari dengan mengasah skill dan kemampuan. Jangan menjadi pengangguran yang kerjanya hanya nongkrong dan nangkring, mecen and nyari mojang. Jangan hanya pandai berpangku tangan, sementara kalian menyaksikan kekayaan alam dikeruk oleh Eropa, laut kita dikuras oleh Amerika, kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan menjadi penonton di lapangan sendiri, tamu di rumah sendiri, dan gembel gelandangan di sawah ladang sendiri. Kita harus bangkit untuk bangsa ini. Yang kedua, untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa, orang tua harus membangun keluarga yang harmonis dan dinamis, serta dapat mendidik dan mengarahkan putra-putri tercinta. Pepatah Arab mengatakan, keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Jika dipersiapkan dengan baik, akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Yang ketiga, pemerintah selaku pemegang kebijakan harus menampilkan komitmennya dalam memberdayakan potensi-potensi pemuda, menyiapkan sarana-sarana kegiatan pemuda, dan tak kalah pentingnya untuk melindungi remaja dari serbuan media teknologi dan informasi yang dapat merusak watak dan karakter mereka. Untuk itu, kami menghimbau kepada pemerintah, ayo buat perda anti miras, anti prostitusi, anti pornografi, sehingga meminimalisir kenakalan remaja. Jika langkah tersebut sudah diaplikasikan, kami yakin akan lahir remaja yang handal, pemuda yang profesional. Hadirin, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja dan pemuda adalah generasi penerus bangsa. Maju mundurnya bangsa berada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa akan berdiri tegak. Sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka bangsa akan goyah. Oleh karena itu, peran serta pemerintah, masyarakat, terutama keluarga, harus lebih serius untuk menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menjadikan generasi muda, generasi yang cerdas, berkualitas, aktif, kreatif, dan produktif, sehingga mampu membawa Indonesia ke masa kejayaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Jam gadang kota wisata terdapat di Bukit Tinggi. Cukup sekian dari kami. Dengan salam kami sudahi.